Wijiwati telah melakukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkaitan dengan asal-usul dan nafkah anak. Jadi memang benar bahwa klien saya telah menikah dengan saudara BP pada tahun dan tanggal bulan Mei 2018. Jadi kurang lebih sudah 3 tahun. Pada saat itu pernikahan diwakili atau dihadiri oleh wali ayah kandung dari saudara Ibu Amelia dan masing-masing satu pihak dari saksi yang lain dan satu lagi saksi dari Bapak BP. Dari pernikahan ini telah dikaruniai satu orang anak bernama Renasya Ayu Anjani, lahir pada tanggal 24 Februari 2019. Dan pada saat ini klien saya, saudari Ibu Amelia, sedang mengandung anak kedua dari Bapak BP dengan usia kandungan sekitar 5 atau 6 bulan. Itu mungkin sedikit gambaran kenapa tiba-tiba ada gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai asal-usul dan nafkah anak. Bang, kalau untuk terjadi di mana, Bang? Pernikahan terjadi di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Dan statusnya siri atau resmi, Bang? Statusnya menikah secara agama Islam dan belum didaftarkan memang. Belum didaftarkan Ya. ya. Berarti bisa dibilang maaf nih, Bang, istri Ya. kedua jatuhnya atau gimana, Bang? Klien saya Ibu Amelia ini adalah suami pertamanya adalah Tentara Nasional Angkatan Udara. Waktu itu suaminya pertama meninggal pada saat melakukan tugas negara. Almarhum meninggal di Husein di Bandung, sedang menjadi pilot dari Angkatan Udara, dan pada saat itu semua penumpang yang ada di dalam pesawat itu meninggal dunia. Jadi itu gambaran suami pertama dari Ibu Amelia. Yang Ibu Amelia ini kepada BP ini istri kedua kah atau bagaimana? Ya mungkin istri kedua ya, karena memang dilakukan secara agama Islam itu. Berarti menikah dengan BP proses statusnya masih punya istri yang pertama dari Ibu? Iya mungkin, iya. Dari pihak sana mengetahui nggak sih, Bang, pada saat itu mungkin Abang tahu informasi? Saya nggak paham itu, saya nggak tahu. Sampai adanya pengajuan ke Pengadilan Agama ini, kenapa, Bang? Mungkin apakah memang tidak diakui oleh BP-nya atau seperti apa? Jadi ini tidak tiba-tiba atau ujuk-ujuk pihak Ibu Amelia mendapatkan gugatan. Ini dilalui oleh proses persuasif dulu. Kita sudah mengajukan 2 kali untuk melakukan pertemuan, tapi mungkin tidak ada hasil yang bagus, tidak ada hasil yang memuaskan untuk pihak saya, sehingga kami berdiskusi apa langkah hukum yang paling bagus. Ya, jalannya adalah memang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama gitu. Sebelumnya mungkin diskusi seperti apa dengan BP-nya, Bang, sampai akhirnya? Kita belum, karena pada saat panggilan pertama beliau tidak datang, terus kita juga undang yang kedua, ada tanggapan dari pihak sana, cuman tanggapannya memang kita disuruh membuktikan apakah memang benar bahwa telah terjadi pernikahan. Kalau bukti sih kan seharusnya kita banyak bukti. Kita punya video pernikahannya, kita punya Bapak BP dengan anaknya, kita punya chatnya juga, kita punya persetujuan setelah ikrar percayaan itu ada persetujuan, ada syarat-syarat yang diminta oleh saudara BP juga, itu kita punya semua alat buktinya.
Berarti pengesahan anak berarti dan nafkah anak berarti udah berapa lama tidak memberikan nafkah? Kalau nafkah sih sampai hari ini masih memberikan, cuman kan kita sebagai warga negara yang taat hukum juga kan kita harus tahu nih, harus disahkan juga berapa besarnya, layaknya berapa anak itu mendapatkan biaya pendidikan, biaya asuransi atau biaya les anak-anak, kan itu harus dibukukan dalam satu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Karena mungkin bisa saja kita bukan bersuuzon juga, cuman mungkin bisa hari ini memberikan, mungkin kan bulan depan juga kita tidak tahu kepastian. Tapi kalau sudah ada perjanjian yang mengikat kan mau tidak mau memang harus dipenuhi gitu. Dan memang salah satu poin yang harus digarisbawahi, pihak Ibu Amelia tidak hanya menuntut masalah materi, tapi ini bagaimana tentang perkembangan anaknya ke depan. Karena sampai sejauh ini sudah disepakati pada saat perceraian itu bahwa akan ada pertemuan 1 bulan sekali, dan ini diminta oleh saudara BP bahwa pertemuan itu 1 kali dan akan melakukan video call selama 2 minggu sekali. Ibu Amelia waktu itu sudah menyetujui, tapi ternyata kan tidak ada video call, tidak ada, terus telepon juga tidak ada, jadi sama sekali tidak ada komunikasi. Sehingga anak itu mencari bapaknya kemana gitu, karena setiap ada di media dia tanya itu, nanyain gitu. Kasihan juga kan perkembangan psikologis anak. Alasan bercerainya mungkin apa sih, Bang? Saya tidak tahu pasti, tapi memang percayanya sih kemarin mungkin dengan baik-baik ya gitu. kapan Bang, tuh, ini kan kapan? pernikahan siri Bang. Mengenai soal pengesahan soal anak, haruskah pernikahan sirinya ini diisbatkan dulu Bang, baru supaya mendapatkan Jadi gini, mungkin gini. Sampai saat ini yang kita lakukan adalah melakukan gugatan pengadilan agama melalui dengan gugatan asal usul anak dan nafkah. Itu nanti saya bahas lagi. Ya, karena memang kalau perceraian ini saat ini Ibu Amelia juga sudah menerima. Oke, kita sih tidak, kalau mau berpisah untuk kebaikan semua pihak ya oke, kita nggak apa-apa. Cuman ini anaknya mau gimana gitu. Kan anak juga tidak tahu permasalahan orang tua, kan dia harus diberikan juga kasih sayang dari kedua belah pihak gitu. Tapi apakah bisa Bang? Apakah bisa Bang maksudnya mengajukan gugatan soal anak ini, tapi pernikahan ini belum disahkan? Nah, itu makanya nanti itu pengadilan, yang bukannya saya tidak paham tentang isbat, saya juga paham juga. Cuman nanti pengadilan yang akan memutuskan bagaimana baiknya terhadap kasus ini gitu. Jadi alasan terbesar mengajukan gugatan karena Tidak ada komunikasi sama sekali ya. Bisa dibilang menghilang tanpa kabar nggak sih Bang? BP-nya? Kalau misalnya di telepon tidak diangkat, terus di WA tidak dibalas, tidak ada komunikasi. Ibu Amelia juga sudah melayangkan surat secara pribadi ke tempat dia bekerja, tapi tidak ada tanggapan sama sekali. Tapi sebelum Kapan BP terakhir, menghilang, ada pesan nggak sih Bang dari BP sendiri nih ke klien Abang? Ada pesan sendiri nggak sih? Iya, pesannya itu bahwa akan menghubungi video call terhadap anaknya 2 minggu sekali dan akan menemui sebulan sekali, tapi itu nggak ada. Jadi anaknya nanya-nanya sampai hari ini gitu. Bang, untuk komunikasi itu Bang, Komunikasinya, Bang? komunikasi yang video call dan pertemuan itu terakhir kapan Bang? Kayaknya sudah beberapa sudah lama juga. Sudah pernah dilakukan berapa kali dan terakhir kapan? Yang pasti sih tidak ada komunikasi sama sekali, udah agak lama juga. Sejak kapan mungkin, Bang? Ini saya bacain bahwa saudara BP pada saat mengucapkan ikhlas tarak kepada saudara Amelia Pujawati berjanji akan tetap mengedepankan kepentingan anak yang saat ini diasuh dan dirawat oleh saudara Amelia, bertemu dengan anak 1 bulan sekali melalui video call, 2 minggu sekali, namun janjinya tidak ditepati sama sekali, bahkan memutus seluruh komunikasi dengan pihak Ibu Amelia, tidak sesuai dengan perjanjian pada saat cerai itu dilakukan gitu. Cerainya sendiri itu kapan sih Bang? Setelah menikah 2018 itu? Sebentar. Bahwa pada tanggal 27 Desember tahun 2020, saudara BP datang ke rumah saudara Amelia dan mengucapkan ikhlas talak. Jadi pada tanggal 27 Desember 2020. Berarti sepakat berpisah sebaiknya Iya. itu akhir tahun Betul, kemarin ya? iya. 27 Desember 2020. Dan setelah itu tidak ada komunikasi hingga sekarang. Iya. Tapi Jadi klien Abang ada ya usaha nggak sih, yang Bang? ada. Dia kan melalui saya juga kita mengundang untuk dilakukan pertemuan
untuk bernegosiasi untuk mencari penyelesaian ini bagaimana nih gitu, ke depannya. Terus Ibu Amelia juga sudah melayangkan surat ke tempat dia bekerja, tapi memang tidak ada tanggapan sama sekali, sehingga memang jalan yang terbaik setelah kita diskusi maka kita melakukan gugatan ke Pengadilan Agama melalui. Bang, bukti-bukti yang dia menikah dengan BP apa bang? Foto atau apa bang? Yang bisa meyakinkan kita? Kita punya video pada saat pernikahan, kita juga punya foto Bapak BP dengan anak, kita juga punya bukti chat antara keduanya kita punya. Bisa ditunjukkan? Boleh ditunjukkan. Itu nanti aja lah ya. Mbak, kalau untuk foto Amelia boleh lihat Bang? Gimana? Sosok Amelia ini boleh Seperti apa bang? Sebetulnya besok diharuskan dia datang ke pengadilan karena besok kan harus mediasi, tapi kemungkinan besar dia tidak hadir, makanya saya melakukan preskon hari ini supaya ada kejelasan juga buat yang lain. Bang, Kenapa, Bang? Kalau si BP tidak mengakui adanya pernikahan ini dengan Amelia, apa tindak lanjut abang ke depannya? Kalau saudara BP tidak mengakui, saya tidak berpikir sejauh itu ya, karena bagaimana sih saudara BP juga sebagai seorang bapak ya, terus dia sebagai seorang muslim juga, mungkin beliau juga tahu bagaimana seharusnya memperlakukan sebagai seorang anak. Jadi sampai saat ini saya tidak berprasangka seburuk itu gitu. Kalau memang apapun kejadiannya, apapun keadaannya, masa sih seorang bapak tidak mempedulikan atau tidak mengakui buah darah dagingnya sendiri. Jadi saya tidak berpikir sejauh itu. Mudah-mudahan beliau juga segera melakukan mediasi besok, sehingga kedepannya walaupun memang sudah berpisah, tapi anak-anak bisa mendapatkan perhatian, kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sudah mencoba hubungi pihak keluarganya BP? Semua tidak bisa. Dari hasil pernikahan bedanya hampir berapa bulan? 5 bulan. Ya, jadi kalau memang besok sehat, memungkinkan beliau akan datang. Ya, tapi kalau memang kondisinya kalau memang udah hamil besar, kalau memang ada halangan ya mungkin diwakili sama tim kita. boleh lihat Tunjukin fotonya nggak sih Bang? Tunjukin dulu. foto Amelia. Foto ada Gini aja, Dikit-dikit aja, dikit-dikit. mungkin jadi doain aja, mungkin besok beliau sehat, jadi besok beliau bisa datang. Mungkin bukti pernikahannya bang, waktu fotonya di waktu Satu akad. aja fotonya nggak apa-apa. Jangan disebar Bang, ditunjuk. Masa hoax, kalau hoax gue dituntut balik sama pihak BP. Biar enak aja bang. Netizen nih bang yang nanyain bang. Foto Amelia sosoknya itu seperti apa Bang? Sosok Amelia itu cantik. Bang, kalau nggak ada buktinya, Tunjukin aja, kita Bang. KPI bang. Iya. Gimana? Sama KPK. Tinggalnya di Jakarta juga. Sama Dewan Pers bang. Nah, Status nikah dengan BP waktu itu single parent bang. iya, betul. Punya anak apa bang dari suami sebelumnya? Punya anak. Berapa anaknya bang? Pertanyaannya bagus juga. Masa single parent? Kalau nggak single parent berarti ada suami dong. Nggak boleh poliandri, kalau yang boleh poligami. Dari pernikahan sebelumnya berapa bang anaknya bang? Berapa anaknya? 3. Anak ketiga. Iya. Berarti sama yang mau sekarang ini 5 mau 5 ya? jadinya. Iya. Itu nafkah sendiri gimana ya bang ya? Kalau apakah masih minta dari BP atau Ibu Amelia sudah bisa sendiri apa kayak gimana bang? Ibu Amelia juga sampai saat ini masih berusaha wira swasta walaupun kecil-kecilan, tapi ya dia bisa sedikit-sedikit bisa membantu dan membiayai anaknya. Bang, alasan Amelia mau menikah dengan BP karena apa bang? Karena cinta lah pasti, masa nggak ada cinta. Hidup pemain bola ngetop, banyak duit. Atau memang sebelumnya sudah berteman gitu bang? Ketemunya di mana mungkin? Saya nggak paham tuh, saya nggak paham. Cuman gimana? Nggak kasih nafkahnya itu sejak bilang ikrar talak pada tanggal 7 Desember 2020 itu, sejak itu hingga sekarang sudah pernah kasih nafkah lagi atau gimana? Enggak, kalau nafkah materi sih masih memberikan sampai sekarang, bahkan toh kalaupun ada pengurangan dari yang biasanya kan karena memang Covid juga, jadi mungkin pemasukan juga pendapatan tidak sebelum ada Covid, jadi memang ada penurunan, tapi masih membiayai. Cuman kan bukan masalahnya semua dibiayai kan, ada hal-hal lain yang harus diperhitungkan. Misalnya nama anaknya ke depan nih, masa cuman satu
cuman ibunya doang, nanti anaknya nanya kan, loh bapak saya siapa nih nanti? Masa di akte kenal lahir atau nanti di ijazah di apa, masa nggak ada nama bapaknya? Itu kan harus kita pikirkan juga kan, buat beban juga buat anak itu. Kalau memang bisa nanti anak-anak, bapak lu siapa, suratnya nggak ada kan, kasihan juga kan gitu. Itu yang lebih penting adalah hal-hal administrasi seperti ini yang kita pikirkan untuk kehidupan ke depan anak-anak ini gitu. Ya Bang, yang saya mau tanyakan tadi kan Abang bilang nafkah masih berlanjut hingga saat ini. Sementara Abang bilang ya tidak ada komunikasi nih semenjak ikrar talak itu, maksudnya langsung transfer dia. Iya. Di rekening atau gimana, nggak ada tanpa Iya, langsung transfer dia. Cuman kan besarnya juga harus kita diskusikan, apakah memang uang sebesar ini cukup untuk membiayai 2 orang anak ke depan, sementara biaya kehidupan ke depan semakin mahal kan itu. Sampai saat ini gimana Bang? Masih cukup Bang dengan angka yang sekarang? Ya, harus disyukuri ya. Cukup nggak cukup mungkin. Itu. Nah, ini biaya persalinan juga kita lagi diskusikan. Cuman bagaimana kita mau bicara biaya persalinan sementara komunikasi pun tidak bisa gitu. Itu juga pertanyaan kamu itu bagus. Seorang ibu yang lagi hamil dalam usia 5 bulan, dia mungkin tidak punya biaya untuk persalinan. Nanti kalau terlalu banyak berpikir, nanti kasihan bayinya juga gitu. Tapi kalau bisa datang misalnya oke, nanti biaya persalinan kita penuhi, kita biayai, kan itu bisa secara psikologis bisa tingkat stresnya juga akan semakin lebih baik menurun. Kalau sekarang kan tidak ada kepastian juga. Ini biayanya berapa kita nggak tahu. Terus kalaupun persetujuan antara suami istri misalnya nih, minimal kalaupun sudah berpisah, oke, kamu nanti di rumah sakit A, rumah sakit B, ini yang paling bagus, yang paling baik. Kan ini buat perkembangan anaknya juga gitu. Iyalah, iya, kasihan juga kan dia. Yang pasti sih si anaknya kasihan kan lihat nanyain bapaknya kemana gitu. Ya, mungkin itu ya.